Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 5 April 2022. Dalam kekuatan dan kasih sayang Tuhan, masing-masing kita telah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah antar kita memasuki kehidupan keluarga kita. Karena itu, mari sebelum kita beristirahat malam, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh menikmati pemeliharaan dan penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa untuk menolong kami mengalami kehidupan dan keselamatan. Saat ini kami mau menyatakan syukur kami dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Kita membaca kebenaran firman Allah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini mengingatkan kepada kita siapa sesungguhnya itu Zakheus dan apa yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Kalau kita melihat bacaan kitab suci ini, ternyata Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Dan pekerjaan pemungut cukai itu ternyata tidak disukai oleh banyak orang di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Orang-orang Yahudi sangat tidak menyukai pekerjaan itu. Sebab pekerjaan itu ternyata membuat banyak orang merasa dirugikan. Karena para pekerja pemungut cukai itu biasanya memungut lebih banyak dari apa yang telah ditetapkan. Bahkan pekerjaan pemungut cukai pada zaman Yesus waktu itu yang dikerjakan oleh Zakheus, ternyata mereka bekerja untuk memungut cukai demi membiayai pemerintahan Romawi pada waktu itu. Dan ini sangat tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena para pemungut cukai juga sekaligus dipandang sebagai kaki tangan dari penjajah untuk merugikan kehidupan rakyat. Dan karenanya mereka begitu dibenci. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dari pekerjaan Zakheus sebagai pemungut cukai, ternyata dari segi kepemilikan materi dia berkecukupan. Tapi ternyata kepemilikan materi itu
yang banyak itu tidak membuat Sakeus menjadi pribadi yang damai, membuat pribadi yang merasa tenang di dalam menjalani hari-hari hidupnya di bumi ini. Kepemilikan yang banyak itu tidak serta-merta membuat Sakeus kemudian mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Ternyata dia menjadi pribadi yang sedang tidak tenang. Itulah sebabnya dia punya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan di dalam bacaan ini dengan jelas dikatakan bahwa ada usaha yang sangat keras dari Sakeus untuk berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Dikatakan bahwa karena terlalu banyak orang, maka Sakeus mesti memanjat pohon, sehingga dari ketinggian dia mau bisa berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya di sini kita memperoleh gambaran bahwa dimanapun tempat Sakeus itu berada, ternyata ada sebuah kerinduan yang sangat dalam. Dia tidak sekedar ada di antara kerumunan banyak orang, tapi ada sebuah kerinduan yang sangat besar di dalam dirinya untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Dan ternyata ini membedakan dirinya dari kerumunan banyak orang pada waktu itu. Selain memang dia ada di atas pohon, tetapi yang lebih terutama dan terpenting dari diri Sakeus adalah ada kerinduan yang sangat dalam. Dia punya kerinduan yang amat sangat untuk mau berjumpa dengan Yesus. Dan inilah yang amat membedakan dengan kerumunan banyak orang yang waktu itu menyambut kedatangan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus Sang Maha Tahu itu tahu persis bahwa di antara kerumunan banyak orang itu ada yang sungguh-sungguh membutuhkan kehadirannya. Itulah sebabnya Yesus menegur Sakeus dan meminta untuk dia turun dari pohon, karena dia mau menumpang di rumahnya. Sebuah sapaan yang sungguh luar biasa. Ternyata apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan itu menjadi kenyataan. Yesus mau berjumpa dengan dia. Dan di saat Yesus berjumpa dengan dia, dia menyampaikan seluruh pergumulan hidupnya. Bahkan apa yang harus dikerjakan di hari berikutnya setelah perjumpaannya dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara khusus ayat yang kita baca tadi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ternyata di sini mau memberi gambaran kepada kita bahwa pada saat Tuhan percayakan kehidupan kita di bumi ini, tapi kalau di bumi ini kita sedang melakukan perkara-perkara kehidupan yang tidak kudus, yang menyimpang dari kehendak Allah, sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu mengakibatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang hilang di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak kudus, perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan itu ternyata telah membuat kita menjadi pribadi yang jauh dari hadirat Allah. Membuat kita hilang dari hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa kita percaya kepada Allah yang mau mencari kita, yang mau menolong kita, yang mau mengembalikan kita, yang mau memanggil kita dan mau merangkul kita di dalam dekapannya.
supaya kita bisa tetap ada di hadiratnya. Dan bagian kitab suci yang kita baca, justru Zakeus mengambil sebuah langkah di mana dia menyatakan pertobatan. Dan dia siap untuk bisa mengembalikan materi-materi yang telah dia himpun, yang melebihi dari apa yang sesungguhnya, yang bukan menjadi haknya. Dia siap untuk mengembalikan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Karena itu dari perenungan ini beberapa hal perlu kita ingat. Pertama, bahwa segala tindakan dan perbuatan yang kita lakoni di dalam kehidupan ini yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah, maka sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu sedang membuat kita jauh dari hadirat Allah. Karena itu berhentilah dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Allah di dalam hidup ini. Di dalamnya termasuk menikmati apa yang bukan menjadi hak kita, bukan menjadi bagian kita. Berhenti dengan roh kerakusan yang mengikat kehidupan kita, yang membuat kita dapat mengumpulkan segala materi yang sesungguhnya bukan menjadi hak kita dan menumpuknya untuk menjadi bagian bagi diri kita. Berhenti dengan roh-roh kerakusan di dalam diri kita. Itu hal pertama yang perlu kita ingat dari bacaan firman Allah ini. Karena itu kita harus ingat, rumah yang sedang kita miliki, mobil yang sedang kita miliki, keuangan-keuangan yang sedang kita miliki, apakah yang sedang kita simpan di rumah, apakah sedang ada dalam deposito kita di bank. Kita harus ingat, apakah semua itu benar-benar adalah bagian kita, atau kita sedang menyimpan bagian yang bukan milik kita. Dan jika di antara semua kepemilikan itu ada yang bukan milik kita, kita harus bisa segera berkeputusan bahwa bagian yang bukan milik kita mesti kita kembalikan. Itu hal yang pertama yang kita belajar dari bagian kitab suci ini. Hal yang kedua, mesti ada kesadaran di dalam diri kita untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan, memohon belas kasih dari Tuhan, supaya kita bisa dapat mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita mau menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Harus ada kerinduan dari antara kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan menyatakan komitmen untuk mau mengalami pertobatan di dalam hidup ini. Hal yang ketiga, bahwa kita mesti berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa yang sama di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah menyatakan pertobatan terhadap satu jenis dosa yang telah kita kerjakan dalam hidup kita, maka setelah kita mengalami pertobatan, kita tidak boleh lagi mengulangi perbuatan yang sama. Hal yang keempat, bahwa setiap kita yang sedang terlibat dalam perbuatan-perbuatan dosa dalam hidup ini, sesungguhnya Tuhan sedang mendatangi kita. Tuhan mendatangi kita dengan melalui lawatan firman yang selalu kita dengar, melalui pemberitaan Injil, dalam ibadah-ibadah di gereja, dalam ibadah-ibadah di mesbah keluarga kita, dalam ibadah-ibadah syukur atau ibadah-ibadah lainnya yang kita ikuti. Sesungguhnya Tuhan sedang mendatangi kita melalui pewartaan firman Allah. Mari beri diri kita, beri hidup kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan pewartaan itu dan siap ambil keputusan. Ini harus kita lakukan sebelum kita terlambat. Sebab
Jangan sampai saat ini kita sedang hilang di hadirat Tuhan karena perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita kerjakan. Tapi kita tidak mau menyatakan pertobatan kita. Kita juga tidak mau mendengarkan warta keselamatan yang diberitakan kepada kita melalui setiap pemberitaan firman yang diperdengarkan kepada kita. Dan kita membiarkan diri kita sampai kita mati di dalam dosa. Ini tidak boleh terjadi atas kehidupan kita. Mari belajar dari Zakeus. Dengar apa kata Tuhan dan nyatakan pertobatan, serta buat komitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan dosa di dalam hidup ini. Kita pasti bisa karena Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan rohnya. Sehingga roh Tuhan akan terus memandu kita, memimpin kita untuk mengerjakan itu dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Kiranya kami punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan kami juga mau menyadari akan perbuatan-perbuatan dosa kita dan berkomitmen untuk bertobat. Dan sekaligus berkomitmen untuk tidak lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama di dalam hari-hari hidup selanjutnya selagi Tuhan berkenan kami hidup di bumi ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami juga belajar dari kehidupan Zakeus yang ternyata mengalami pertobatan setelah perjumpaannya dengan Yesus dan berkomitmen untuk mengalami kehidupan baru. Bapa, malam ini hamba masih terus berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami penderitaan sakit, baik dalam rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit, baik di rumah sakit di kota Kupang ini maupun rumah sakit di luar daerah, di Surabaya, Bandung, Jakarta, dan di berbagai tempat di mana umat-Mu sedang berjuang untuk mendapatkan perawatan medis. Berbelas kasihlah dengan umat-Mu Bapa. Biarlah Allah turut bekerja dalam perjuangan mereka dan pemulihan bisa menjadi bagian bagi mereka. Kalau Tuhan berkenan, nyatakan itu kepada umat-Mu. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah ada dalam berbagai-bagai kesulitan ekonomi. Tuhan berkenan memberkati usaha dan pekerjaan umat-Mu dan bukalah pintu berkat-Mu serta alirkan berkat-berkat-Mu memberkati kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.